Nggak ada berantem-berantem. Mungkin kalau aku sama Ocit, kita selalu berantem terus ya. Udah pasti. Udah pasti, bener. Ini udah pasti untuk Ruby-nya. Kita lihat untuk seorang PYN. Udah pasti. Balmond R7. Ya. Kemungkinan besar. Dan bahkan ini Bang Sin dengan Alice-nya. Tapi ini aku juga mau ingatkan buat kalian. Kalau misalnya yang dibilang Cornet ini harus dipahami ya, karena mereka juga pas turun dari panggung, itu berpelukan segala macam dan juga masih ngobrol, makan pagi sarapan bareng, sebelahan. Woi ngapain lo? Ngekes bang. Iya, sudah kemarin saya sudah. Anda jangan kaget. Iya. Mau kemana lo? Ngekes bang. Yang lain dong jawabannya gimana sih itu? Ya udah coba ulang. Mau kemana lo? Berenang bang. Bener ya? Enggak dong. Gas dong. Oke. Karena kamu ngomong berenang, kali ini dengan kembalinya Cornet ke MPL, mari kita buktikan kita MPL Season 8 The Royal Derby. Yes, dan dipandu dengan Cornet bersama juga dengan Raja Robas. Dan kita berdua adalah Cornet Thomas plus Om Wawa. Bapak kita tersayang langsung menuju ke lane of dance. Karena tentu kali ini jangan lupa kalau kata Bude Monster, lapar, mabar, nobar, langsung pakai MPL ID X-Grade. Yes, kita sudah melihat langsung di arah mid lane-nya dengan Finn yang akhirnya menggunakan tenacity pastinya dengan emblem tank, dengan menggunakan hero Ruby dan bahkan R7 melakukan tugasnya dengan baik di XP lane-nya, mencoba untuk membersihkan langsung di arah atas dan langsung roaming dia ke arah tengah, membantu para roamer dan juga mid laner dari tim RRQ Hoshi. Oke, tapi kalau melihat dari pergerakan dari tim Onyx Esports, kali ini mereka bermain tidak terlalu agresif, bahkan menahan pergerakan dari seorang PYN, Kiboy di depan sana, bahkan Opung Wawa, yang aku kira akan menggunakan roamer berhealer atau support roamer, tapi kali ini damage roamer. Iya, dan juga setelah melihat Aldous tadi, draftingan dari RRQ Hoshi adalah mereka ngajak untuk main late game juga. Ada Balmond dan juga plus adanya Alice. Jadi ini udah pasti mereka harus bisa untuk ngajak ke late game-nya dengan mateng ya. Apalagi dengan perebutan stack dari Alice bersama dengan Aldous-nya. Yes, dan bahkan kita lihat juga dari Suns-nya, dari Yishun Shin. Mencoba untuk bermain cukup nakal di sana. Dapetin satu Scat Lizard menuju ke arah Mr. Crab dan bahkan sudah mendapatkan level keempatnya. Langsung Mountain Shocker. Udah benar-benar cepat banget farmingan dari tapi dari sini Kiboy-nya sekarat mencoba untuk langsung diarah. First Blood sudah dapat oleh Albert, tapi Finn-nya juga tumbang. Albert 1 melawan 3. Tuan muda, can you survive? Mencoba untuk di-survive dan bahkan R7 juga tidak berhasil membantu seorang Albert. Dan 2 orang dari RRQ Hoshi langsung tumbang di sana mulai. Tak terselamatkan. Sayang sekali flickernya tidak sampai dan bahkan membuat Onyx Esports berhasil mendapatkan 1 buah turtle tanpa adanya kontes. PYN masuk ke dalam perangkap dari sang landak, sang Raja Langit kali ini berhasil dengan pasti membuat gap gold yang tidak terlalu jauh. Tapi aku bisa lihat kembali kita bakal tarik mundur ke arah bottom lane, di mana Bang Sin dan juga cewek benar-benar head to head. Dan kalau laning phase yang kita lihat dari minimap masih dimenangkan oleh seorang Bang Sin. Yes. Ini benar-benar kalau melihat Suns pakai Yishun Shin, salah satu player top global juga, benar-benar dia selalu nge-spam Yishun Shin-nya. Dia tahu cara farming cepat dan bahkan kita lihat juga dari segi junglernya ini justru dari Suns-nya dia marksman, walaupun dia nggak dapat point kill tapi benar-benar udah enak banget. Ini benar-benar kayak early-nya justru Onyx yang lebih diunggulkan. Oke, hampir saja tertangkap. Tapi lihat dengan PDS Bang Sin coba untuk menggocek, bergerak ke arah bottom lane karena terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Rian kali ini memberikan sebuah damage, sebuah hantaman yang membuat Bang Sin akan teringat kembali kalau Farsha ini bukan kaleng-kaleng. Yes. Menuju ke arah bottom lane. Mencoba untuk dapetin satu saja tadi. Minion di arah bottom lane-nya tidak mau memberikan atau langsung diambil untuk gerobak goldnya karena Bang Sin sudah datang di arah bawahnya. Menuju di atas bahkan Suns-nya lagi-lagi. Lihat pergerakan seorang Yishun Shin. Benar-benar santuy aja dia farming R7. Halo, tidak berhasil untuk mendapatkan satu skill Lizard-nya. Dan langsung diamankan oleh seorang Suns dengan menggunakan Retribution. Oke, cewek di arah bottom lane bakal coba dipasang. Mau Venom tarik keluarga bersama dengan Tristan terdapatkan cewek masal. Cewek hilang, Venom tidak bisa menimbulkan sebuah perlindungan. Sayap-sayap dari seorang Rian hanya bisa melepaskan. Cewek hilang di arah bottom lane. Yes. 16 detik lagi menuju turtle dan bahkan sudah mulai langsung dijaga oleh kedua tim. Dan menuju juga kita lihat untuk purple buff-nya Boots. Apakah mau bermain nakal? Kalau kata Bang Sin, butes.
sudah melihat di sana ada Albert dan bahkan turtle sudah mulai muncul. Belum adanya dari player-player jungler dan justru Suns yang kali ini coba untuk langsung membuka turtle-nya. Mau dipaksakan team fight atau tidak pertanyaannya. Karena Butas juga sudah berjalan dari atas. Dan bahkan ini kayaknya bakal 5 melawan 5. Sudah sekarat darahnya. Oh my god! Langsung flicker maju. Dan bahkan Albertnya dapetin turtle plus 1 kill. Ceweknya sekarat. Dan bahkan dapetin 1 point kill tambahan. Oh my god! Raja dari skala raja. Double kill. Dan Putri juga sekarat. Albert masih bisa hidup mulai. Albert. Oh my god, beli 1 gratis 3. Kali ini dengan ada 1 buat turtle dengan 3 poin kill diamankan. Bahkan membuat Araki Hoshi kali ini unggul jauh. Mereka mendapatkan 500 gold dan untuk itemnya kali ini Opung. Wow, silakan. Yes, dari Lunox yang masih dengan Clock of Destiny-nya. Jadi untuk Araki Hoshi mereka masih memainkan peran untuk berjalan secara berdampingan agar bisa mendapatkan objektif. Dan itu terjadi tadi. Dengan adanya Pakito berarti bahwa knockout strike yang diandalkan dengan 2 kali. Pasif merah dan knockout strike double tadi ya, yang memberikan damage super besar Yes, untuk Araki Hoshi. lagi-lagi tuan muda Albert cukup berani dengan menggunakan double jab tapi tidak cukup sampai ke arah Drian-nya. Justru malah Suns-nya langsung memotong pergerakan dari seorang tuan muda Albert dan tidak berhasil untuk mengganggu para support dari Onyx Esports. Buta sendirian di sana mencoba untuk dapetin 1 Little Wonder tapi tampaknya Bangsin yang mendapatkannya. Suns di arah top lane mencoba untuk dapetin 1 Mr. Crab. Sudah ada I'm Offended dan bahkan langsung jadi bola-bola kode Butas. Ini dia, teamfight langsung dibuka dan masih bisa flicker ke arah belakang dan tampaknya masih survive 3-3-nya dari player Araki Hoshi. Oh my god, lethal counternya hampir saja kena. Tapi ternyata Mountain Shocker akan menjadi Mountain Shocker memilih untuk mundur. Berjalan kaki sedikit demi sedikit. Butas. Hampir saja mendapatkan keuntungan tapi cewek di arah bottom lane. Dia fokus objektif dan bahkan di depan sana Keyboy Mazda. Keyboy tak terbendung. Keyboy harus hilang. Membuat para pemain dari tim Araki Hoshi mereka mencoba melakukan setup untuk turtle yang selanjutnya. Yes. 10 detik lagi, 8 detik lagi bahkan. Coba untuk dibersihkan terlebih dahulu. Clearing minion. Sudah ada Feather Ice Strike juga dikeluarkan oleh Farsia-nya. Coba untuk clearing minion di arah mid-nya dengan cukup cepat. Udah dapetin 1 Rokursa juga dan 4 player Araki Hoshi fokus objektif dengan sangat cepat. Albert, tuan muda dari tim Raja, dengan gampangnya dia langsung mencoba untuk menyusul farmingan dari Babangsan. Oke, bukan hanya itu aja di mid, di tengah sana Drian langsung menjaga posisi. VY di depan sana bahkan gak bisa ada satupun yang ditangkap. Terlalu jauh, Drian bahkan dibalik ke batu. Ingat di balik batu ada apa? Ada udang. Cewek kami, menuju ke R7, masih coba dipasang tapi ternyata Sprit offside dan bahkan di arah tengahnya Keyboy yang menggunakan Eudora mendapatkan 1 point kill justru ke arah Clay-nya. Butas Suns mencoba untuk memotong minionnya dan tidak ada yang lihat. It's okay, Calvin dari I'm Offended-nya mencoba untuk blind hook seperti Franco tapi tidak ada orang di sana dan masih bisa untuk dapetin turret di atasnya dengan sangat gratis. Oh, bukan hanya gratis tapi Albert masih coba untuk farming dan posisi kali ini objektif dihilangkan 1 turret tambahan. Onyx Esports sudah menguasai sisi kiri dan sisi kanan. Untungnya Araki Hoshi masih berhasil menahan gempuran di sisi tengah. Melihat Araki Hoshi terlalu keras di arah tengah, Drian tidak bakal segan-segan untuk membuka warung VDS Rage-nya. Mountain Shocker dibuka, informasi telah diberikan, tidak adanya pemain dari tim Araki Hoshi yang bahkan lewat sungai dan offside untuk di menit yang ke-8. Gila sih Omawa, ini mereka dari Onyx Esports ada 2 player atau hero yang bisa ngebuka Mountain Shocker dan juga Chase Fate. Yes, itu dia. Chase Fate juga sudah dilakukan sekarang. Yes, benar banget. Lebih ke arah top lane, ke arah Bangsin dan lagi-lagi cewek melakukan 2 kali chase fate hanya untuk nyebrang lane of zone dan bahkan di sana langsung ditukarkan trade kill yang cukup cepat dan tidak berhasil untuk mengejar seorang Drian ya. Butas mau Police Harmon ke arah Bangsin mencoba untuk langsung maju lagi, tidak ada stun dan bahkan R7-nya Drian dan sekarat. Belum ada berhasil strike. Butas masih bisa untuk survive. Tidak ada ultimate yang dikeluarkan oleh R7. Lethal counter masih ditahan dan tidak berhasil membunuh
seorang Butet. Oke, cewek di arah top lane sana, objektif game dilakukan. Bangsin versus cewek kali ini siap malam-malam. Aduh, mekanik mati siangnya, masang keramik. Bangsin, coba teman gojek. Kejar. Masih ada satu buah flicker. Mencoba di KD. Di baiting, bro. kami. Dan di sisi Ararki Osi pasukan Ararki mencoba untuk mengandangi cewek. Agak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi itu adalah space Lordnya? untuk Lordnya, Lordnya. Bung Cornet. Space created itu cuma bener-bener cewek gila. Wow. Modal satu orang membuat distraction yang sangat besar untuk Ararki Hoshi karena Lordnya itu free banget untuk Onyx Esports. Yes, dan langsung bahkan Onyx Esports mereka leading 3.000 gold, hampir 3.000 gold. Dan snack time kita, jangan lupa untuk vote player favorit kalian sekarang juga dan berkesempatan untuk mendapatkan skin special. Wow, ini benar-benar kayaknya anak-anak Onyx sesuai dengan kata-kata Keyboy. Ya. Ketika interview dengan Bude Clara, mereka kayaknya benar-benar pengen balas dendam sih. Wow. Udah Ketika hari kemarin mereka kayaknya sulit banget 3-1 dan bahkan di sini untuk game pertama lagi-lagi Onyx Esports pengen objektif. Mereka benar-benar kayak pengen fokus walaupun masih Lord berwarna ungu belum di enhance, tapi ini kesempatan untuk mereka juga. At least mereka bisa nge-push apalagi turret di tengah. Ya masih turret outernya. Oke, bukan hanya itu aja Bung Cornet, tapi kita bisa bilang di sini jangan sampai Onyx Esports melakukan kesalahan seperti sebelumnya. What? Bahkan Baksis, salah satu defensif high ground mekanismenya harus ditumai begitu saja. Dan Lord kali ini bakal ditumai dengan cukup cepat. Bukan Lordnya yang bermasalah, tapi dua laning dan bahkan 3 laning yang berdorong secara bersamaan. Ini bisa menjadi pilihan. Chasing Fate menunjukkan seorang claim. Sudah tidak ada untuk kali ini. Sudah bakal fokus ke arah belakang. Federasi untuk menutup permainan, tapi Albert, Tuan Muda Albert dengan logo strike-nya belum ada yang KO di depan sana. Yes, masih menahan hawa nafsunya. At least hanya menakuti saja dari seorang Drian. Drian yang diincar oleh Albert. Hello, brothers. Are you okay, man? Tapi ini berhasil untuk membuat mereka tidak bisa mendapatkan inhibitor turret di arah tengah, atas, ataupun di arah bawahnya. Oke, kita sudah mendengar hashtag Battle Challenge Ararki Jaya. Alright, bahkan Dem Ararki Hoshi kali ini agak sedikit ketar-ketir karena purple buff-nya bakal coba diamankan. Bangsin kami, I'm found it, Adrian is kami, tapi cewek. Melihat permainan yang dilakukan, SMP adalah takut dengan keluarkan Keyboy, tapi ternyata Bos mendistraction. Bos mengacak-acak backline dan bahkan SMP harus tumbang, Bung Cornet. Oh my god, team fight yang sangat amat disiplin, sangat amat cantik dari kedua tim dan bahkan harus merelakan inhibitor turret di arah tengahnya. Dan hanya menumbangkan satu orang saja. Albertnya juga tahu keadaannya, timnya lagi sekarat semua, dia tidak mau maksain untuk masuk ke dalam team fight. Om Awa? Yes, ini Onyx mereka sangat rapi sekali mendapatkan satu buah inhibitor, nggak langsung naik saja ke atas, tapi mereka memilih untuk mundur juga. Apalagi mereka punya hero-hero yang memiliki global presence. Mereka punya cewek yang dari tadi punya spacing. Kita melihat 4 melawan 5 secara terus-terusan. Split push dilakukan oleh cewek sendiri antara di bottom lane ataupun di top lane. Dan bahkan Chest Fate rela dipergunakan oleh cewek agar bisa bertukar posisi, dan itu pun dilakukan oleh dia. Dan lihat, kita belum tahu atau bahkan tidak bakal tahu berapa stack yang dimiliki oleh Aldous, tapi itu seharusnya sudah cukup untuk memberikan damage dari Onyx Esports. Gila tuh, lihat. Cuma satu Federal Strike doang. Darahnya sisa 1 atau 2 bar dari Clay. Ini benar-benar early-nya si anak-anak Onyx sangat amat unggul, dan bahkan harusnya mereka nungguin untuk 45 detik lagi. Yang ini juga salah satu momen yang gue kangenin sih kalau lihat Ranger Mas. Yes, benar banget, kita masih menunggu momen ini, dan buat kalian semua yang di rumah udah siap-siap tentunya. Karena sebentar lagi bakal ada gebrakan di Death Island of Down. Suns terlalu outside. Melihat permainan dari seorang Suns, dia bakal coba digerbang. Satu bayang memfended, tapi ternyata lihat dan finilah. Clay di depan sana juga harus menjadi korban kedua, dapat looking for triple kill. Dia bakal menjadi pilihan, looking for media. Tuan Muda bertahan dan media. Apakah CV seorang Suns di depan sana. SMP mencoba bertahan. Di game yang pertama dan bahkan tidak butuh bantuan dari Papa Lord yang terhormat, Onyx Esports mendapatkan game yang pertama. Sevens dari seorang Suns, Onyx Esports meluluh-lantahkan backline dan bahkan berhasil mendapatkan poin yang pertama. Lihat. Manisnya.